Saat aku melangkah masuk ke ruang keluarga, kulihat mereka semua sudah duduk di sofa. Suamiku, ibuku, putraku, dan bahkan adik perempuanku. Aku merasakan firasat terburuk dan bertanya, "Ada apa ini?" Putraku berkata, "Mama, duduklah. Mama harus menerima kenyataan baru. Mama bukan lagi nyonya di rumah ini, Tante Bening sekarang membuat Papa lebih bahagia." Amarahku memuncak. Jadi, mereka semua tahu. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku keluar dari ruangan itu. Keesokan harinya, ada 118 panggilan tak terjawab di ponselku. Malam itu, angin yang berembus di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa menusuk tulang. Itu adalah jenis dingin yang merayap masuk ke dalam mantel dan membekukan hingga ke sumsum. Aku baru saja tiba dari perjalanan bisnis 3 hari yang sangat melelahkan di Surabaya, demi menyelamatkan sebuah kontrak yang hampir dihancurkan oleh suamiku, Banyu Wibowo, karena keangkuhannya. Aku benar-benar lelah. Mataku perih terbakar karena kurang tidur, dan pundakku pegal linu menahan berat tas laptop. Yang kuinginkan hanyalah mandi air panas, segelas anggur merah, dan kenyamanan rumahku sendiri. Aku ingin memberitahu Banyu bahwa aku telah memperbaiki kesalahannya dan bahwa Naga Biru, Propertindo, Imperium Real Estate yang kami bangun bersama selama 22 tahun, aman untuk kuartal berikutnya. Aku mengemudikan mobilku memasuki jalan masuk rumah megah kami di Pondok Indah. Lampu ruang keluarga menyala, cahayanya berpendar tajam di atas halaman rumput yang gelap dan berembun. Aneh. Biasanya pada pukul 10 malam, rumah sudah sunyi. Banyu pasti ada di ruang kerjanya, dan putra kami yang berusia 20 tahun, Jerry, berada di kamarnya bermain video game atau bersama teman-temannya. Aku membuka pintu depan dan melemparkan kunci ke mangkuk di atas meja resepsionis. Keheningan yang menyambutku tidak terasa damai. Rasanya berat dan penuh ketegangan, seperti udara sebelum badai. "Aku pulang," teriakku sambil menggantung mantel. "Mas Banyu, Jerry, aku pulang." Saras, kami di ruang keluarga, suara ibuku terdengar dari ruang tamu. Perutku terasa mulas. "Ibuku, Ibu Ratna, tinggal 40 menit berkendara dari sini. Untuk apa beliau di sini pada Selasa malam?" Tiba-tiba, rasa takut menyergapku. Apakah terjadi sesuatu pada adikku? Bening, apa ada yang sakit? Aku berlari ke ruang keluarga, jantungku berdebar kencang serasa mau meremukkan tulang rusukku. Tapi yang kutemukan bukanlah keadaan darurat. Itu adalah sebuah pengadilan. Mereka semua ada di sana, duduk berdampingan di sofa kulit desainer yang kupilih saat Natal tahun lalu. Banyu, dengan kemeja putihnya yang tanpa celah, duduk di tengah, tetapi ia tidak menatap mataku. Di sebelah kirinya, ibuku, Ibu Ratna, duduk dengan postur kaku, kedua tangan tergenggam erat di pangkuannya. Di sebelah kanannya adalah adikku, Bening. Dan di kursi berlengan di sebelahnya, duduk putraku, Jerry. Suasananya begitu menyesakan. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang tampak sedih. Mereka tampak bertekad. "Ada apa ini?" tanyaku, terengah-engah. "Ibu, kalian semua baik-baik saja, kan?" Saat aku melangkah maju, Jerry berdiri. Bukan untuk memelukku, ia berdiri tegap seperti seorang pengawal yang menghalangi pintu. Ia menatapku dengan mata yang sama sekali tidak memiliki kehangatan yang telah kupupuk selama 20 tahun. "Mama, duduklah," kata Jerry. Suaranya dingin, lebih rendah dari yang kuingat, dan tanpa kasih sayang sedikit pun. "Mama harus mendengarkan tanpa membuat keributan." "Keributan? Jerry, kenapa kamu menakut-nakuti Mama? Ada apa ini sebenarnya?" "Mama harus menerima kenyataan baru," ia melanjutkan, seolah-olah mengucapkan dialog yang sudah dihafal. "Mama bukan lagi nyonya di rumah ini." Aku menatap Banyu. "Mas Banyu, kenapa kamu diam saja?" Banyu akhirnya mengangkat kepalanya. Wajah tampannya, yang telah menjadi wajah perusahaan kami selama bertahun-tahun, kini berkerut dalam campuran rasa kasihan dan jengkel. "Sudah berakhir, Saras. Kepura-puraan ini sudah berakhir." "Kepura-puraan apa?" Aku merasa seperti tenggelam di daratan kering. "Tante Bening," kata Jerry, menunjuk adikku. "Sekarang membuat Papa lebih bahagia. Tidak seperti Mama, Tante mengerti Papa." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Bening, adik perempuanku.
Anak yang biaya sewa apartemennya kubayar selama 6 tahun, yang kupekerjakan saat tidak ada orang lain yang mau menerimanya. Ia duduk dengan kaki disilangkan, blus sutra yang dikenakannya tampak sangat mirip dengan yang hilang dari lemariku, lalu aku melihatnya. Tangan Banyu tergeletak santai di lutut Bening, sebuah isyarat kepemilikan yang kasual. Kami tidak ingin kamu mendengarnya dari orang lain. Sela ibuku, Ibu Ratna, tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. Hanya nada menggurui, kami ingin menyelesaikan ini sebagai keluarga. Saras, cobalah realistis. Kamu sudah menikah dengan pekerjaanmu selama bertahun-tahun. Banyu itu seorang pria. Pria punya kebutuhan. Dia butuh seorang istri yang ada untuknya, bukan pasangan yang tidur dengan laptopnya. Ibu, bisikku. Pengkhianatan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Ibu tahu tentang ini. Ibu menyetujuinya. Aku mendukung kebahagiaan, kata Ibu Ratna, mengangkat dagunya dengan menantang. Bening dan Banyu memiliki koneksi. Mereka saling mencintai. Saras, ini tidak direncanakan, itu terjadi begitu saja. Kamu tidak bisa menghukum orang karena jatuh cinta. Aku memandang Bening. Ia memberiku senyum kecil yang penuh kemenangan. Ia menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya, menundukkan kepalanya. Di jarinya, sebuah cincin berlian berkilauan di bawah lampu. Itu bukan cincin baru. Itu cincinku. Cincin berlian Art Deco antik yang diberikan Banyu untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Cincin yang hilang begitu saja dari kotak perhiasanku 6 bulan lalu. Aku menangis berhari-hari, menggeledah seluruh rumah. Banyu bilang aku pasti ceroboh dan menghilangkannya di gym. Itu cincinku, suaraku bergetar karena amarah murni, panas terasa di tenggorokanku. Itu lebih cocok untuknya, kata Banyu sambil mengangkat bahu. Sia-sia saja untukmu. Kamu toh tidak pernah memakai perhiasan. Kami ingin mama pergi dari rumah ini. Jerry memecah keheningan lagi. Papa akan tetap di sini. Aku juga akan di sini. Lebih baik mama yang pergi. Mama menciptakan terlalu banyak ketegangan. Putraku, bayiku, yang kurawat setiap kali ia demam, yang biaya kuliahnya kubayar dengan bekerja 80 jam seminggu. Ia mengusirku dari rumah yang kubangun. Ini pilihanmu? Tanyaku pada Jerry, akhirnya merasakan air mata menggenang di mataku. Kamu memilih perempuan yang tidur dengan ayahmu di belakangku? Dia tantemu, Jerry. Dia bukan sekadar tanteku lagi, balas Jerry. Dia satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkanku. Mama hanya memberiku uang dan menyuruhku belajar. Papa dan Tante Bening memperlakukanku seperti orang dewasa. Aku memandang keempatnya. Suamiku, adikku, ibuku, putraku, 4 pilar hidupku, dan semuanya telah membusuk. Mereka tidak hanya menghancurkan hatiku. Mereka membongkar keberadaanku dengan kekejaman yang menyesakan. Rasa mual menyerangku, tetapi aku menelannya kembali. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku tidak akan berteriak atau memohon. Aku menegakkan punggungku. Aku menatap Banyu, menatap matanya sampai ia bergidik dan membuang muka. Kalian pikir kalian sudah menang? Suaraku tenang, tetapi mematikan. Kalian pikir bisa menulis ulang sejarah hanya karena kalian bosan dan egois. Jangan membuat keributan, Mbak. Suara Bening terdengar manis memuakan. Mari kita tangani perceraian ini dengan dewasa. Perceraian? Aku tertawa singkat dan kering. Oh, kau sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan mengancam kami, bentak Banyu, arogansinya kembali. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kau sudah selesai, perjanjian pranikah, anggaran dasar perusahaan. Aku sudah mengurus semuanya. Sekarang keluar dari rumahku, Saras. Atau aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu dari propertiku. Propertimu? Aku memandang sekeliling ruangan. Setiap ubin di rumah ini, aku yang memilihnya. Setiap batu bata, aku yang membayarnya. Dan sekarang, Mama adalah penyusup, kata Jerry. Itu adalah pukulan terakhir. Pemutusan total. Aku menatap putraku untuk terakhir kalinya, menanamkan wajah asingnya yang baru ke dalam ingatanku. Baiklah, kataku. Aku berbalik. Aku tidak mengambil mantelku dari gantungan. Aku tidak mengambil kunciku dari mangkuk.
Aku punya kunci cadangan di sakuku. Aku berjalan ke pintu. "Kamu mau kemana?" seru Ibu Ratna. Suaranya tiba-tiba cemas. "Saras, kita harus membicarakan pesangon. Banyu punya tawaran yang murah hati jika kamu mau menandatanganinya malam ini." Aku tidak menjawab. Aku membuka pintu jati yang berat itu dan melangkah keluar ke dalam malam Jakarta yang lembab dan dingin karena AC mobil. Angin dari jalan raya menerpa wajahku, mengeringkan air mataku sebelum sempat jatuh. Aku masuk ke mobil. Mesinnya menyala dalam keheningan jalan masuk. Saat aku mundur, aku melihat mereka melalui jendela. Mereka sudah membuka sampahnya, merayakan kepergianku. Aku melaju ke dalam kegelapan. Buku-buku jariku memutih karena mencengkeram setir terlalu erat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi satu hal yang ku tahu pasti, Saraswati putri yang mereka kenal istri yang patuh, penyedia, pemecah masalah telah mati di rumah itu. Dan wanita yang sekarang pergi, adalah seseorang yang seharusnya sangat mereka takuti. Percayalah, pengkhianatan ini hanyalah pemanasan dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan selanjutnya. Aku mengemudi selama 1 jam. Lampu-lampu kota Jakarta kabur menjadi garis-garis emas yang menyala-nyala melalui jendelaku. Pikiranku adalah badai gambaran yang kacau. Seringai bening, cincin di jarinya, tatapan dingin Jerry. Tetapi di bawah keterkejutan, sebuah insting purba mulai aktif, bertahan hidup. Aku butuh bensin. Lampu peringatan bahan bakar sudah berkedip sejak aku meninggalkan bandara, tetapi aku tidak berhenti karena ingin cepat sampai di rumah. Sekarang, di ruas sepi tol lingkar luar, aku masuk ke sebuah pom bensin 24 jam. Tanganku gemetar saat melangkah keluar ke udara malam yang sejuk. Aku memasukkan kartu kredit platinumku yang terhubung ke rekening bersama kami ke mesin pompa. Kartu yang kugunakan untuk segalanya, dari belanja bulanan hingga makan malam bisnis. Layar memproses berkedip, lalu menampilkan tulisan merah, "Ditolak. Silakan hubungi petugas." Aku mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Kartu itu memiliki limit 1 miliar rupiah dan baru saja lunas kubayar 3 hari lalu. Aku mencoba lagi. Ditolak. Gumpalan dingin, lebih berat dari pengkhianatan yang baru saja kusaksikan, terbentuk di perutku. Aku merogoh dompet dan mengeluarkan kartu debit pribadiku, yang terhubung dengan rekening gajiku. Aku masuk ke dalam minimarket. Petugasnya, seorang remaja yang tampak bosan dengan earphone di lehernya, bahkan tidak melirik saat aku meletakkan sebotol air mineral dan sebungkus permen karet di konter. Aku menggesek kartu debitku. "Nggak bisa, Bu," gumamnya sambil mengunyah permen karet. "Coba lagi," suaraku tegang. "Ada isinya." Ia menghela napas dan menggeseknya sekali lagi. "Ditolak, Bu. Saldo tidak cukup atau kartu diblokir. Ada uang tunai?" Aku berdiri kaku di bawah lampu neon. Aku harus memeriksa aplikasi mobile bankingku. Aku meraba-raba ponselku, lalu login. Akses ditolak. Autentikasi pengguna gagal. Silakan hubungi cabang. Aku mencoba rekening perusahaan. Akses ditolak. Aku mencoba rekening tabungan bersama. Akses ditolak. Banyu tidak hanya mengusirku dari rumah, ia telah memutus jalur kehidupan finansialku. Ia telah merencanakan ini. Tidak mungkin memblokir pemilik bersama dari rekening bisnis dan pribadi secara instan, kecuali dia telah mengajukan laporan palsu tentang dugaan penipuan ke bank, atau mengubah hak akses administrator sebelumnya. Dia ingin aku melarat. Dia ingin aku terdampar tanpa sumber daya di tengah malam, sehingga aku akan merangkak kembali untuk menandatangani tawaran murah hati yang disebutkan Ibu Ratna. Aku mengobrak-abrik dompetku, melewati kartu-kartu plastik yang tidak berguna, sampai ke saku resleting kecil di bagian paling bawah. Aku menemukan 8 lembar uang 100 ribuan yang lecek dan segenggam koin. 800 ribu rupiah. Itulah total kekayaan bersihku sekarang. Aku membayar bensin senilai 300 ribu dan air mineral dengan uang tunai. Saat kembali ke mobil, tubuhku gemetar. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena kesadaran yang mengerikan akan kerentananku. Aku tidak bisa ke hotel. Aku tidak punya kartu kredit untuk deposit, aku tidak bisa ke rumah ibuku. Aku tidak bisa ke tempat bening. Aku terus mengemudi sampai menemukan sebuah motel transit di pinggir jalan, dengan lampu neon kamar kosong yang berkedip-kedip. Jenis tempat di mana sopir truk tidur selama beberapa jam, tempat di mana spraynya berbau rokok dan penyesalan. Bayar di muka,
kata petugas malam di balik kaca anti peluru, 700.000 semalam. Aku menyerahkan 7 dari 8 lembar uang 100 ribuan yang kumiliki. Ia mendorong kunci melalui nampan. Kamar, 12. Ruangan itu sangat dingin. Pemanasnya berderak, mengeluarkan udara berbau debu terbakar. Aku duduk di tepi kasur yang melesak, masih mengenakan setelan bisnis mahalku, mantelku kugenggam erat. Aku menatap ponselku. Layarnya penuh dengan notifikasi. Bukan permintaan maaf, bukan permohonan untuk kembali, 118 panggilan tak terjawab. Sebagian besar dari nomor yang kukenal, pengacara pribadi Banyu, seorang hiu bernama Pak Tirtayasa. Lalu email mulai berdatangan. Subjek, perjanjian pembubaran perkawinan. Subjek, permintaan perjanjian kerahasiaan mendesak. Subjek, surat pemberhentian, Naga Biru Propertindo. Aku membuka surat pemberhentian terlebih dahulu. Itu adalah PDF yang dilampirkan dalam email dari kepala HRD seseorang yang kupekerjakan dan kubimbing. Kepada Ibu Saraswati Putri, dengan ini kami memberitahukan bahwa, berlaku segera, posisi Anda sebagai Chief Operating Officer telah dihentikan dengan alasan yang kuat, tuduhan spionase perusahaan dan kelalaian berat. Aku tertawa, suara serak dan kasar di kamar kosong itu. Spionase, kelalaian berat, akulah yang memeriksa pembukuan sampai jam 3 pagi, akulah yang mengetahui setiap peraturan bangunan di kota ini. Banyu bahkan tidak tahu cara mengubah file PDF tanpa bantuanku. Lalu sebuah pesan teks masuk. Dari Jerry. Ibu jariku melayang di atas layar. Sebagian kecil diriku yang bodoh berharap ia telah meninggalkan rumah, berharap ia menyesal. Mama, jangan mempersulit keadaan. Papa bilang dia akan memotong uang kuliah dan dana perwalianku jika Mama melawan perceraian ini. Dia juga menjanjikanku posisi wakil direktur tahun depan jika aku memihaknya. Mama selalu bilang aku harus ambisius. Aku hanya melakukan apa yang Mama ajarkan. Mohon dimengerti, aku menjatuhkan ponsel ke tempat tidur seolah-olah terbakar. Itu adalah pukulan telak terakhir. Banyu tidak hanya mengambil uang dan pekerjaanku. Ia telah membeli jiwa putraku. Menggunakan kekayaan yang kubangun untuk menyuap anakku sendiri agar berbalik melawanku. Aku meringkuk di atas spray kumal. Lutut ditarik ke dada. Akhirnya, air mata datang, panas dan deras. Aku menangis untuk bayi yang dulu kubacakan dongeng sebelum tidur. Aku menangis untuk adik perempuan yang kulindungi di taman bermain. Aku menangis untuk pria yang kupercayai saat ia hanya memiliki senyum dan setelan murah. Tapi seiring malam semakin larut dan air mata mengering menjadi kerak garam di pipiku, sesuatu yang lain mulai terbentuk di dadaku. Sesuatu yang dingin dan berat seperti batu. Mereka pikir mereka telah menghapusku. Mereka pikir dengan mengambil kartu kredit dan kata sandiku, mereka telah mengambil kekuatanku. Mereka lupa satu hal, mereka lupa siapa yang membangun istana tempat mereka duduk. Siapa yang merancang sistem keamanannya, siapa yang menyusun kontraknya, dan siapa yang tahu di mana semua kerangka dikuburkan. Banyu mengira, Naga Biru Propertindo berjalan karena pesonanya. Ia akan segera mengetahui bahwa perusahaan itu berjalan karena otakku. Dan meskipun ia mungkin telah mencuri kunci pintu depanku, ia lupa bahwa sang arsitek selalu meninggalkan pintu belakang. Aku menatap noda air di langit-langit, menunggu matahari terbit. Aku bukan lagi Saraswati sang istri. Aku bukan lagi Saraswati sang ibu. Aku adalah Saraswati sang arsitek. Dan aku akan meruntuhkan seluruh bangunan itu. Aku tidak bisa tidur di kamar motel itu. Suara lalu lintas di jalan tol adalah deru yang konstan. Tapi yang membuatku terjaga adalah kebisingan di kepalaku. Kenangan-kenangan tajam dan bergerigi diputar ulang. Untuk memahami mengapa aku terbaring di atas kasur kotor dengan sisa uang 100 ribuan di saku, aku harus kembali. Aku harus memeriksa fondasi hidupku dan menyadari bahwa fondasi itu sudah retak sejak awal. Aku tumbuh sebagai anak sulung dari 2 bersaudara di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah meninggal ketika aku berusia 7 tahun. Dan ibuku, Ibu Ratna, membesarkan kami sendirian. Kematian ayah menghancurkan sesuatu dalam diri ibu, atau mungkin itu hanya mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah seorang wanita yang perlu dipuja, menjadi pusat perhatian, dan ia memproyeksikan kebutuhan itu pada putri-putrinya atau lebih tepatnya, pada salah satu putrinya. Bening, sejak bayi, terlahir cantik.
Ia memiliki rambut ikal pirang dan mata biru besar yang membuat orang asing berhenti di jalan. Aku biasa saja. Rambut koklat, mata serius, perawakan kokoh. Aku adalah anak yang bertanggung jawab. Bening adalah sang putri. Aku ingat hari ulang tahunku yang ke-18. Aku menerima surat penerimaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, beserta tawaran beasiswa parsial. Itu adalah tiket keluarku. Aku telah bekerja di 3 pekerjaan selama SMA les privat, pelayan, petugas perpustakaan untuk menabung sisa uang kuliah. Aku berlari ke dapur, melambaikan surat itu. Ibu, aku diterima. Ibu Ratna sedang duduk di meja makan, mengecat kuku Bening. Bening saat itu berusia 12 tahun, sudah manja dan pemarah. Bagus, Saras, kata ibuku tanpa menoleh. Tapi kecilkan suaramu. Bening sedang sakit kepala. Tapi Bu, ini FYI. Ibu Ratna menghela napas dan akhirnya menatapku. Tidak ada kebanggaan di matanya, hanya ada perhitungan. Saras, nak, kita perlu bicara tentang uang yang kamu tabung itu. Uang kuliah saya? Ya, Bening terpilih. Ada kompetisi model di Jakarta bulan depan, dan ini bisa menjadi kesempatan besar baginya. Tapi biaya pendaftaran, transportasi, dan foto portofolio itu mahal. Jantungku mencelos. Ibu, itu uang kuliah saya. Uang hasil kerja keras saya. Egois sekali kamu, Mbak, sela Bening, meniup kukunya yang basah. Mbak pasti tidak mau aku jadi terkenal. Nanti kalau aku kaya, aku belikan Mbak mobil. Saras, suara ibuku berubah menjadi nada yang merupakan campuran rasa bersalah dan perintah. Kamu kan anak yang kuat, cerdas. Kamu selalu bisa menemukan cara, kamu bisa bekerja setahun lagi, atau mengambil kelas malam. Tapi Bening, dia rapuh. Ini adalah mimpinya. Kamu tidak mau menghancurkan mimpi adikmu, kan? Keluarga itu harus saling berkorban. Aku memberikan uang itu kepada mereka. Tentu saja, aku telah dikondisikan selama 18 tahun untuk percaya bahwa nilaiku hanya terletak pada apa yang bisa kuberikan kepada mereka. Aku adalah pekerja keras, kuda beban, pemecah masalah. Bening adalah anak emas, sang bintang, yang ditakdirkan untuk bersinar. Bening pergi ke Jakarta. Ia tidak terpilih. Ia menghabiskan uang itu untuk membeli baju dan pergi ke taman hiburan. Aku mendapatkan kembali uang itu dengan bekerja shift ganda di sebuah restoran tahun berikutnya. Aku memulai kuliah setahun lebih lambat, kelelahan tetapi bertekad. Dinamika itu tidak pernah berubah, hanya berevolusi. Ketika aku lulus dengan predikat cum laude, ibuku tidak datang ke wisuda. Bening mengalami kecemasan parah karena putus 2 minggu dengan pacarnya. Aku berjalan sendirian di atas panggung. Ketika aku mendapatkan promosi besar pertamaku di sebuah perusahaan konsultan keuangan, ibuku berkata, "Bagus, nak. Oh, bisakah kamu meminjamkan Bening 30 juta rupiah?" Pemilik kosnya jahat sekali. Aku membayar sewa Bening. Aku membayar perbaikan mobilnya. Aku membayar kelas akting yang tidak pernah ia hadiri. Aku membelikan ibuku sebuah apartemen agar ia tidak perlu khawatir naik turun tangga. Aku pikir aku sedang membeli cinta mereka. Aku pikir jika aku memberi cukup, bekerja cukup keras, menyelesaikan cukup banyak masalah, mereka akhirnya akan melihatku seperti mereka melihat Bening. Aku pikir suatu hari ibuku akan menatap wajahku dan berkata, "Aku sangat bangga padamu, Saras. Kamu adalah kebahagiaanku." Tapi aku tidak pernah menjadi kebahagiaannya. Aku adalah tagihan listriknya. Aku adalah jaring pengamannya. Lalu aku bertemu Banyu Wibowo. Ia menawan, ambisius, dan ia sepertinya melihatku. Ia bilang aku cerdas, ia bilang aku cantik. Aku tidak menyadari saat itu bahwa ia memiliki mata penuh perhitungan yang sama seperti ibuku. Ia tidak melihat belahan jiwa. Ia melihat inang. Ia melihat seorang wanita yang telah dilatih untuk memberi segalanya dan tidak meminta imbalan apapun. Ia sangat cocok dengan ruang kosong yang telah digali oleh ibu dan adikku di dalam hatiku. Aku menikahinya. Berpikir aku sedang menciptakan keluarga baru, keluarga yang lebih baik, berbaring di kamar motel yang gelap. Kesadaran itu menghantamku seperti pukulan fisik. Aku tidak melarikan diri dari dinamika keluargaku dengan menikahi Banyu. Aku telah menciptakannya kembali. Banyu adalah anak emas yang menuntut pemujaan dan sumber daya.
Aku masih pekerja keras yang bekerja keras dalam bayang-bayang untuk menjaga agar lampu tetap menyala. Dan bening. Bening hanyalah kesimpulan yang tak terhindarkan. Dua parasit dalam hidupku akhirnya menemukan satu sama lain. Kamu kan anak yang kuat, Saras. Suara ibuku bergema dalam ingatanku. Yah, setidaknya satu hal yang dikatakannya benar. Aku kuat. Cukup kuat untuk menopang mereka selama 40 tahun. Dan sekarang demi Tuhan, bantulah mereka, aku cukup kuat untuk melepaskan mereka. Aku bangkit dari tempat tidur, pegas logamnya berderit. Aku tidak akan menangis lagi. Kesedihan telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan jernih. Mereka menginginkan bening yang rapuh. Mereka menginginkan Banyu sang pemimpi. Baik? Mereka bisa memiliki satu sama lain, tapi mereka tidak bisa memiliki uangku. Mereka tidak bisa memiliki perusahaanku. Aku mengambil tas laptopku. Waktunya berhenti menjadi putri yang berkorban. Waktunya menjadi CEO yang melikuidasi aset-aset yang merugi. Cahaya pagi merembes melalui tirai kotor di kamar motel, menciptakan bayangan panjang berdebu di lantai. Aku membuka laptopku. Untungnya, aku punya hotspot wifi portabel di tasku, kebiasaan dari perjalanan bisnis bertahun-tahun. Banyu tidak bisa memblokir perangkat yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Aku tidak mencoba masuk ke rekening bankku. Aku tahu rekening-rekening itu terkunci rapat. Sebaliknya, aku membuka file bernama SW, Files. 1. Untuk memahami bagaimana aku akan menghancurkan Banyu, kau harus memahami bagaimana aku menciptakannya. Aku bertemu Banyu 22 tahun yang lalu di sebuah acara jejaring real estate di pusat kota Jakarta. Ia berusia 29 tahun, mengenakan setelan yang tidak pas, memegang segelas anggur murah, dan memukau sekelompok investor. Ia penuh semangat. Ia memiliki senyum yang bisa menjual es ke orang Eskimo. Tawa yang membuatmu merasa seperti orang paling lucu di dunia. Saat aku melangkah masuk ke ruang keluarga, kulihat mereka semua sudah duduk di sofa. Suamiku, ibuku, putraku, dan bahkan adik perempuanku. Aku merasakan firasat terburuk dan bertanya, "Ada apa ini?" Putraku berkata, "Mama, duduklah. Mama harus menerima kenyataan baru. Mama bukan lagi nyonya di rumah ini. Tante Bening sekarang membuat Papa lebih bahagia." Amarahku memuncak. Jadi, mereka semua tahu. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku keluar dari ruangan itu. Keesokan harinya, ada 118 panggilan tak terjawab di ponselku. Malam itu, angin yang berembus di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa menusuk tulang. Anda akan membuat mereka kehilangan uang. Ia mengerjap, terkejut, lalu ia tertawa. Baiklah, kau menangkapku. Aku orang yang visioner, bukan ahli angka. Aku butuh seseorang yang mengerti hal-hal membosankan itu. Hal-hal membosankan itu yang akan membuat Anda tidak masuk penjara. Kataku dengan datar. Ia jatuh cinta padaku, atau setidaknya, dengan apa yang bisa kulakukan untuknya. Dalam 6 bulan kami menikah, dan dalam setahun kami mendirikan Naga Biru Propertindo. Pembagian kerja segera terbentuk. Banyu adalah wajahnya, dia adalah CEO. Dia yang mengadakan pertemuan dengan klien, bermain golf dengan pengembang, dan diwawancarai oleh Kompas atau Bisnis Indonesia. Dia menyukai sorotan, dia menyukai jabatannya. Aku adalah arsiteknya. Aku adalah COO, tetapi sebenarnya aku adalah segalanya. Aku yang mencari lokasi, menegosiasikan pinjaman, mengelola kontraktor, berjuang dengan pemerintah kota untuk izin zonasi, dan menangani pajak, penggajian, dan kepatuhan hukum. Proyek besar pertama kami hampir menjadi bencana. Banyu membeli sebuah gudang tua di Jakarta Selatan, yakin itu akan menjadi pusat renovasi loteng berikutnya. Dia membayar 5 miliar rupiah, harga yang terlalu mahal. Kontraktor yang ia sewa melarikan diri dengan uang muka. Kami hampir bangkrut sebelum menjual 1 unit pun. Aku ingat duduk di meja dapur kami, hamil Jerry, menatap angka merah di pembukuan. Banyu mondar-mandir, kemejanya basah oleh keringat, panik. Kita tamat, Saras. Reputasiku hancur, kita akan dituntut. Duduk, perintahku. Aku menjual perhiasan nenekku, satu-satunya warisan yang kusimpan aman dari ibu dan Bening. Aku mencairkan dana pensiunku. Aku menegosiasikan kembali persyaratan dengan bank,
memberikan rencana bisnis yang begitu rinci dan sempurna sehingga kepala cabang mengatakan itu yang terbaik yang pernah ia lihat. Aku memecat teman Banyu yang seharusnya menjadi manajer proyek, dan mengambil alih sendiri pengawasan lokasi, mengenakan helm pengaman dengan perut buncit 6 bulan. Kami menyelesaikan proyek itu dan terjual habis dalam 3 minggu. Banyu dipuji sebagai visioner di majalah bisnis. Judul utamanya, Banyu Wibowo, Raja Baru Love. Ia membawa majalah itu pulang, berseri-seri. Lihat, sayang, kita berhasil. Ia tidak pernah menyebut namaku sekalipun dalam wawancara. Ketika aku dengan hati-hati menunjukkannya, ia mencium keningku. Sayang, kau tahu bagaimana media. Mereka suka narasi tunggal. Lagi pula, kau benci sorotan. Kau adalah senjata rahasiaku, kekuatan di balik tahta. Aku menerimanya. Aku mengatakan pada diriku sendiri itu demi keluarga. Aku mengatakan pada diriku sendiri tidak masalah wajah siapa yang ada di sampul, selama perusahaannya sukses. Aku bodoh selama 20 tahun. Aku membangun panggung, memasang lampu, dan menulis naskah. Banyu hanya berjalan keluar dan menerima tepuk tangan. Perusahaan berkembang, kami merambah ke properti komersial, kondominium mewah, pengembangan serbaguna. Kami bernilai triliunan rupiah, tetapi struktur perusahaan itu adalah mahakaryaku. Banyu malas dengan detail. Dia benci membaca kontrak. Dia benci kata sandi. Kamu yang urus, Saras, adalah mantranya. Jadi aku yang membangun infrastruktur digital, menciptakan jaringan perseroan terbatas yang rumit untuk membatasi kewajiban hukum, dan mengatur transfer bank otomatis. Dan karena Banyu paranoid tentang karyawan yang mencuri darinya, ia bersikeras pada server internal yang terlokalisasi dan sangat terenkripsi untuk data keuangan yang paling sensitif. Ia menginginkan apa yang ia sebut akses hantu login administrator utama yang dapat melewati semua protokol lain, kalau kami terkunci atau disandera oleh staf IT kami. Hanya kau dan aku yang akan tahu akses hantu, katanya saat itu. Tapi Banyu tidak pernah repot-repot menghafal string 64 karakter kompleks yang kubuat. Ia menuliskannya di catatan tempel, menyimpannya di laci mejanya selama seminggu, lalu membuangnya, dengan asumsi aku akan selalu ada di sana untuk mengetikkannya untuknya. Iya benar, sampai kemarin, aku selalu ada di sana. Sekarang, duduk di motel, aku menatap layar login server pribadi Naga Biru Propertindo, terowongan VPN-ku aman. Banyu mengira dengan menelepon bank dan menghapus namaku sebagai penanda tangan, aksesku diblokir. Ia mengira dengan memecatku melalui HRD, aksesku dicabut. Ia mengandalkan protokol standar. Ia mengandalkan pintu depan, ia lupa tentang akses hantu. Jari-jariku melayang di atas keyboard. Aku mengetikkan string itu. Campuran dari bait puisi favoritku, koordinat GPS gedung pertama yang kami beli, dan tanggal saat Jerry kehilangan gigi pertamanya. Banyu tidak tahu satupun dari itu. Mengotentikasi, akses diberikan, tingkat administrator. Layar itu meledak dengan data. Seluruh sistem saraf Naga Biru Propertindo terbuka di hadapanku. Email, transfer kawat, catatan pembukuan, dokumen pajak, log obrolan pribadi. Aku tidak hanya melihat sebuah perusahaan. Aku melihat TKP pernikahanku. Aku mulai mengunduh. Aku tidak hanya menginginkan beberapa file. Aku menginginkan semuanya. Setiap email yang dikirim Banyu dalam 5 tahun terakhir, setiap laporan pengeluaran, setiap transfer kawat ke Kepulauan Cayman atau Swiss, dan kemudian aku melihatnya. Sebuah folder bernama Proyek B, itu bukan proyek konstruksi. B adalah untuk Benning. Aku membukanya, dan darahku terasa membeku. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah penggelapan besar-besaran. Tanggal, jumlah, tanda terima, 12 Januari, transfer 500 juta rupiah ke Benning Consulting, PT dinamai menurut nama gadisnya, 14 Februari, 150 juta rupiah di Tiffany, Co. 1 Maret, sewa bulanan suite di Hotel Mulia sebesar 60 juta rupiah. Ia telah memelihara Benning sebagai simpanannya dengan uang perusahaan selama 3 tahun. Tapi itu lebih dalam. Aku melihat transfer ke sebuah perusahaan cangkang yang tidak kukenal, Orion Holdings Group. Penanda tangan di Orion bukan Banyu. Itu Benning. Dan aset yang ditransfer ke Orion bukan hanya uang tunai.
Itu adalah akta tanah. Banyu secara perlahan mentransfer kepemilikan properti kami yang paling berharga dan tidak terbebani ke sebuah perusahaan yang dimiliki oleh adikku. Ia mengosongkan naga biru Propertindo dari dalam, bersiap untuk pergi dengan aset-aset itu bersama Bening, meninggalkan aku dengan cangkang kosong. Perutku bergejolak, ini bukan hanya tentang menggantikanku sebagai istri. Ini adalah pencurian besar. Tapi saat aku menelusuri dokumen-dokumen itu, senyum dingin mulai merekah di bibirku. Banyu adalah seorang aktor, bukan arsitek. Ia tidak mengerti dokumen yang ia tanda tangani. Dalam kesombongannya dan keserakahan Bening, mereka telah membuat kesalahan amatir yang ceroboh. Mereka memalsukan tanda tanganku pada surat-surat transfer akta. Aku bisa melihat salinan digital tanda tanganku yang kikuk, diambil dari dokumen lain, ditempelkan ke file PDF. Dan pada perjanjian operasional untuk Orion Holdings Group, Bening mencantumkan alamat tempat tinggalnya. Itu adalah alamatku. Rumah yang kubayar. Aku menangkap mereka. Aku menangkap mereka basah-basah. Tapi aku belum bisa menyerang. Jika aku pergi ke polisi sekarang, Banyu akan mengklaim itu adalah kesalahan administrasi. Ia akan membayar denda dan menguburku dalam tuntutan hukum selama bertahun-tahun. Ia punya uang untuk pengacara mahal. Aku punya 800.000 rupiah. Tidak, aku perlu membiarkan mereka menggantung diri mereka sendiri. Aku harus membuat mereka merasa aman. Aku harus membuat mereka berpikir aku telah dikalahkan, bangkrut, dan bersembunyi di suatu lubang. Aku menutup laptopku. Aku punya cetak biru untuk kehancuran mereka. Sekarang, aku hanya perlu membangun perangkapnya. Bukti digital proyek B membara di benakku, memicu ingatan yang tepat tentang bagaimana Bening menyusup ke tempat perlindunganku. Itu dimulai 5 tahun lalu, ketika naga biru Propertindo sedang booming dan kewaspadaanku menurun. Bening baru saja mengalami perceraian ketiganya. Mantan suaminya, Doni, seorang mekanik yang baik, meninggalkannya karena ia menolak bekerja dan menghabiskan gajinya untuk tas desainer yang tidak mampu ia beli. Ia muncul di depan pintuku dengan 2 koper dan cerita sedih yang layak mendapatkan piala citra. Dia kasar, "Mbah," isaknya di pelukanku. Kasar, seperti yang kemudian ku tahu, berarti dia memotong kartu kreditnya. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Ibu bilang Mbah akan membantuku. 10 menit kemudian, telepon berdering dari Ibu Ratna. "Saras, rumahmu besar dan kamu punya banyak kamar kosong. Biarkan adikmu tinggal selama beberapa minggu, dia hanya butuh waktu untuk pulih. Keluarga kan harus saling membantu." Aku setuju, aku selalu setuju. Seminggu menjadi 6 bulan, Bening menghabiskan hari-harinya di tepi kolam renangku, meminum anggurku, dan mengkritik tukang kebunku. Banyu, saat itu, tampak kesal dengan kehadirannya. Dia itu parasit, Saras, keluhnya. Dia menganggap rumah kita seperti hotel. Aku membelanya. Dia sedang patah hati, Mas Banyu. Beri dia waktu. Lalu permintaan itu datang. "Aku butuh pekerjaan," Bening mengumumkan pada suatu makan malam. "Aku bosan. Aku mau kerja di perusahaanmu, Mbak." Aku hampir tersedak. "Bening, kita ini perusahaan real estate komersial. Pekerjaannya penuh tekanan. Keahlian apa yang kamu miliki?" "Aku pandai bergaul dengan orang," desaknya. "Aku bisa jadi humas. Aku bisa merencanakan pesta, bicara dengan investor. Kalian berdua terlalu serius. Kalian butuh seseorang yang menyenangkan." "Tidak," kataku. Itu adalah salah satu dari sedikit penolakan tegas yang pernah kuberikan. Tapi kemudian Ibu Ratna turun tangan. Dia menyetir 40 menit hanya untuk minum kopi denganku. "Saras, ini kesempatan bagi Bening untuk belajar tanggung jawab. Jika kamu tidak memberinya pekerjaan, dia akan terus melayang-layang. Apa kamu mau dia tinggal di sofamu seumur hidup? Beri dia gaji dan biarkan dia mandiri." Mas Banyu juga berpikir ini ide yang bagus, tambahnya dengan lembut. Aku mengerjap. "Mas Banyu?" "Ya, kami sudah bicara," kata Ibu Ratna. Banyu pikir Bening bisa membantu melembutkan citra perusahaan. "Kau tahu, kamu kan agak intens, Nak." Aku mengkonfrontasi Banyu. "Kamu mau mempekerjakan Bening?" Banyu merapikan dasinya dan mengangkat bahu. "Ibumu ada benarnya. Kita butuh seseorang untuk menangani sisi sosial gala, acara amal. Kamu benci hal-hal semacam itu?"
biarkan dia melakukannya, beri dia gaji asisten, dan usir dia dari rumah kita. Ini baik untuk kita semua. Jadi aku melakukannya. Aku menciptakan jabatan direktur acara khusus. Awalnya, sepertinya berhasil. Bening pindah ke apartemen yang kubantu sewanya, dan dia merencanakan pesta Natal perusahaan. Itu mewah dan melebihi anggaran, tetapi sukses. Lalu perubahan halus dimulai. Bening mulai datang ke kantor setiap hari, bukan dengan pakaian bisnis, tetapi dengan gaun ketat yang berada di ambang ketidakpantasan. Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di kantor Banyu, mendiskusikan logistik acara. Aku akan mendengar tawa mereka saat aku lewat. Mereka akan berhenti setiap kali aku masuk. Apa yang lucu? Tanyaku, merasakan firasat buruk. Hanya lelucon tentang klien, kata Bening dengan senyum manisnya. Mbak tidak akan mengerti, ini lelucon internal kami. Ia mulai ikut makan siang bisnis dengan kami, lalu ia mulai menggantikanku. Saras, kau tinggal saja dan selesaikan proyeksi kuartalan. Biar aku dan Bening yang membawa para pengembang ke restoran steak. Kau kan benci basa-basi, dan aku memang benci basa-basi. Aku menyukai pekerjaan itu, jadi aku membiarkan mereka pergi. Aku akan tetap di kantor, makan salad di mejaku, menghitung angka, memastikan margin keuntungan kami sehat. Sementara itu, suamiku dan adikku sedang minum martini dan menertawakanku. Aku memperhatikan perubahan pada Banyu. Ia mulai berpakaian lebih muda. Ia membeli Porsche yang tidak ia butuhkan. Ia mulai sering keluar malam untuk berjejaring. Ketika aku menyuarakan keprihatinanku, Ibu Ratna melakukan gaslighting tanpa henti. Kamu paranoid, Saras, tegurnya. Seharusnya kamu senang Banyu dan Bening akrab. Kebanyakan pria benci mertua mereka. Ini adalah berkah. Jangan merusaknya dengan kecemburuanmu. Itu tidak pantas untukmu. Cemburu. Dia membuatku merasa seperti wanita gila dan tidak stabil. Sekarang, melihat folder proyek B di laptopku, aku melihat kenyataannya. Makan malam jejaring adalah kencan. Perjalanan bisnis ke Bali adalah liburan, dan biaya konsultasi yang dibayarkan kepada Bening sebenarnya adalah uang saku karena menjadi gundiknya. Ular itu tidak hanya merayap ke dalam rumput. Aku telah membuka pintu, mengundangnya masuk, dan memberinya semangkuk susu hangat, dan yang terburuk, ibuku yang memegang pintu itu. Ibu Ratna telah menjadi perantara dalam kesepakatan ini. Dia mendorong Bening ke arah Banyu, tahu persis apa yang bisa dilakukannya. Dia ingin Bening memiliki kehidupan yang kubangun, karena dalam pikirannya yang bengkok, Bening pantas mendapatkan kerajaan, dan aku hanyalah arsitek yang ditakdirkan untuk membangunnya dan pergi. Aku memukul meja motel yang murah itu. Rasa sakit itu membuatku kembali ke kenyataan. Baiklah, bisikku pada ruangan kosong itu. Kalian mau main-main dan tidak bertanggung jawab? Mari kita lihat betapa menyenangkannya saat arsitek mencabut dinding penopang beban. Aku menghabiskan 6 jam berikutnya dalam keadaan trans akuntansi forensik. Akses hantu memberiku segalanya, tapi aku harus berhati-hati. Jika aku membuat perubahan atau mengubah file apapun, log system bisa memperingatkan direktur IT, seorang pria bernama Bambang, yang dulu setia padaku tetapi sekarang tidak diragukan lagi melapor kepada Banyu. Jadi, aku menjadi hantu. Aku menyalin, mengunduh, mengambil tangkapan layar, dan melacak aliran uang, ternyata lebih buruk dari yang kukira. Naga Biru Propertindo mengeluarkan banyak uang untuk mendanai gaya hidup mereka dan transfer ke perusahaan cangkang Bening. Banyu telah berhenti membayar pemasok. Kami terlambat 3 bulan dalam pembayaran kepada tim konstruksi untuk gedung pencakar langit baru kami di SCBD. Kami gagal membayar bunga atas 2 pinjaman besar. Banyu gali lubang tutup lubang untuk memberi Bening uang. Perusahaanku, hasil kerja seumur hidupku, adalah rumah kartu. Jika kreditur tahu, kami akan bangkrut dalam 30 hari. Tapi kemudian aku menemukan sesuatu yang membuatku duduk tegak. Itu adalah rangkaian email antara Banyu dan sebuah agen detektif swasta bernama Mata Elang Investigasi. Tanggalnya 2 tahun lalu. Subjek, pengawasan. Target, Saraswati Putri. Banyu, temukan sesuatu. Apa saja? Perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, ketidakstabilan mental. Aku butuh alasan untuk membatalkan perjanjian pranikah. Mata Elang, Pak Banyu,
Kami telah mengikutinya selama 6 bulan. Dia pergi kerja, ke supermarket, ke rumah ibunya. Dia bekerja lembur. Tidak ada apa-apa. Wanita itu seperti Santa. Banyu, cari lebih keras, atau buat sesuatu. Aku tidak mampu memberinya separuh. Aku menahan napas. 2 tahun. Ia telah merencanakan untuk menyingkirkanku selama 2 tahun. Tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya tanpa kehilangan uangnya. Dan kemudian, email yang lebih baru, dari seminggu yang lalu, Banyu, lupakan bukti. Kita akan menggunakan sudut pandang gangguan mental. Keluarganya akan bersaksi. Ibu dan adiknya setuju. Mereka akan mengklaim dia kelelahan, paranoid, tidak layak memimpin. Aku akan memaksakan Mosi tidak percaya di dewan direksi. Begitu dia keluar, aku bisa mengaktifkan klausul pembelian dengan valuasi terendah. Ibu Ratna, saya bisa bersaksi bahwa Saraswati akhir-akhir ini murung dan sangat emosional. Saya khawatir tentangnya, Mas Banyu. Kita harus melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Aku menatap layar, air mata amarah mengaburkan pandanganku. Ibuku sendiri, berkonspirasi untuk menyatakan aku tidak stabil secara mental agar anak emasnya bisa mencuri suami dan uangku. Kau mau lihat murung? Gumamku. Akan kutunjukkan. Aku menggali lebih dalam. Aku butuh sebuah ranjau darat. Bukti penipuan itu bagus, tetapi akan memakan waktu untuk membuktikannya di pengadilan. Aku butuh sesuatu yang instan. Sesuatu yang akan membuat Banyu ketakutan. Aku menemukannya di SPT pajak kami. Untuk mendapatkan pinjaman besar dari perusahaan ekuitas swasta tahun lalu, Banyu telah menggelembungkan tingkat hunian properti komersial kami. Ia memalsukan perjanjian sewa. Ia secara fisik memalsukan tanda tangan penyewa yang tidak ada. Ini bukan penipuan perdata biasa. Ini adalah penipuan bank. Ini adalah kejahatan federal, dengan hukuman penjara. Dan dokumen pinjaman itu ditandatangani oleh Banyu Wibowo, CEO. Tanda tanganku tidak ada di sana. Aku sedang berada di luar kota untuk pemakaman bibinya yang bening lewatkan dan Banyu mengatakan akan mengurus dokumennya. Ia telah menandatangani surat kematiannya sendiri dan tidak menyadarinya. Aku menyalin dokumen pinjaman itu. Aku menyalin perjanjian sewa palsu itu. Aku membangun sebuah berkas yang merupakan bom nuklir. Aku melihat jam. Pukul 2 siang. Aku telah bekerja tanpa henti selama 12 jam. Aku lapar. Aku belum mandi, hanya bertahan dengan adrenalin. Aku butuh ponsel sekali pakai. Aku tidak bisa menggunakan ponselku sendiri. Mereka mungkin melacaknya atau menarik catatannya. Aku berjalan ke seberang jalan ke sebuah konter pulsa dan membeli ponsel prabayar murah dengan uang tunai. Kembali ke kamarku, aku duduk di tempat tidur, menatap ponsel baru itu. Siapa yang bisa kuhubungi? Teman-temanku, sebagian besar adalah teman pasangan yang kami kenal bersama. Mereka kemungkinan akan memihak Banyu yang menawan atau tetap netral. Keluargaku? Jelas tidak. Karyawanku? Terlalu berisiko. Aku butuh seseorang yang kuat, yang membenci Banyu, dan yang memiliki sumber daya untuk berperang. Satu nama muncul di benakku. Bapak Hartono. Bapak Hartono adalah seorang taipan real estate miliarder di Jakarta. Uang lama, kejam, tetapi berprinsip. 3 tahun lalu, Banyu mengalahkan Hartono dalam akuisisi sebidang tanah utama untuk pengembangan di Serpong. Banyu menang dengan menyuap seorang anggota Dewan Kota untuk mengubah zonasi tanah, sesuatu yang sangat kutentang tetapi Banyu lakukan di belakangku. Hartono mencurigai adanya kecurangan. Ia secara terbuka menyebut Banyu sebagai OKB, orang kaya baru, dengan setelan murah. Banyu menertawakannya, tetapi Hartono tidak pernah lupa. Jika aku mendatangi Hartono dengan bukti penipuan Banyu, terutama penipuan yang membuatnya kehilangan kesepakatan itu adalah pertaruhan besar. Hartono mungkin hanya akan menertawakanku. Mungkin akan mengusirku. Tapi dia satu-satunya orang di Jakarta dengan kekuatan yang cukup untuk melindungiku dari tim hukum Banyu. Aku menelepon nomor untuk perusahaan Hartono, Hartono Jaya Group. Aku hafal nomor itu. Aku sudah cukup sering mencarinya saat kami menjadi pesaing. Kantor Ketua Hartono Jaya Group, jawab suara yang jelas. Saya ingin berbicara dengan Bapak Hartono. Segera, Bapak sedang rapat. Boleh saya tahu ini mengenai apa? Katakan padanya ini Saraswati Putri.
kataku. Dan katakan padanya saya tahu bagaimana Banyu Wibowo mendapatkan perubahan zonasi Serpong. Dan saya punya emailnya. Ada jeda. Mohon tunggu sebentar. 30 detik kemudian, suara yang dalam dan serak terdengar di telepon. Ibu Putri. Ada perlu apa? Apa suami Anda menyuruh Anda pamer? Suami saya baru saja memecat saya, membekukan rekening bank saya, dan menempatkan gundiknya di rumah saya, kataku, suaraku stabil. Saya tidak menelepon untuk pamer, Pak Hartono. Saya menelepon untuk membakarnya hingga menjadi abu. Dan saya pikir Bapak mungkin ingin datang untuk memanggang marshmallow di atas apinya. Hening. Lalu tawa rendah. Saya mendengarkan. Sebelum aku menemui Bapak Hartono, ada satu luka lagi yang harus kudisinfeksi. Sebuah file yang telah kuhindari di database Naga Biru Propertindo, dana perwalian Jerry. Jerry adalah kelemahanku, tumit Achillesku. Aku telah menghabiskan hidupku melindunginya dari narsisme Banyu. Ketika Banyu lupa ulang tahun Jerry, akulah yang membeli hadiah dan menuliskan nama Banyu di atasnya. Ketika Banyu melewatkan pertandingan sepak bola Jerry, aku memberitahu Jerry bahwa ayahnya sedang bekerja keras untuk masa depan kita. Aku membesarkannya untuk percaya bahwa ayahnya adalah pahlawan, menutupi kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang egois yang lalai. Sekarang aku sadar, itu adalah kesalahan terbesarku. Aku melindungi Jerry dari kebenaran, dan dengan begitu, aku membiarkan Banyu membeli kesetiaannya dengan kebohongan. Aku membuka dokumen dana perwalian. Banyu baru saja mengubah ketentuannya. Awalnya, dana tersebut akan dibayarkan pada usia 25 tahun, dengan syarat lulus kuliah. Ketentuan baru, tertanggal 2 minggu yang lalu, pencairan tunai segera sebesar 3 miliar rupiah. Transfer kepemilikan Porsche 911 tahun 2023. Terlampir adalah sebuah surat. Banyu, Jerry, ibumu akan marah jika kamu mengambil cuti semester depan. Jerry, tapi aku butuh istirahat, Pak. Banyu, ibumu tidak lagi berkuasa. Jerry, dia memperlakukanmu seperti anak kecil, tapi aku memperlakukanmu seperti pria. Mau mobil, mau uang tunai, kamu hanya perlu memihakku saat waktunya tiba. Kamu harus memberitahu pengacara bahwa ibumu bertingkah aneh, tidak stabil. Jerry, ya, dia memang sangat stres akhir-akhir ini. Banyu, tepat sekali, dia sudah gila. Kita harus melindungi perusahaan. Jika kamu memihakku, aku akan menjadikanmu wakil direktur tim merger, akuisisi tahun depan. Tidak perlu gelar. Kamu bisa belajar di lapangan, seperti aku, Jerry. Wakil direktur? Sungguh? Oke, Pak. Aku ikut. Apa yang harus kulakukan? Aku membaca kata-kata itu, dan hatiku bukan hanya hancur, itu menjadi debu. Wakil direktur tim M.A. Jerry gagal dalam mata kuliah pengantar ekonomi. Ia menghabiskan akhir pekannya bermain video game dan tidur sampai siang. Ia tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kios limun, apalagi sebuah divisi di perusahaan bernilai triliunan. Banyu sedang mempersiapkannya untuk gagal, menopang egonya untuk menggunakannya sebagai pion melawanku. Dan Jerry, putraku yang tercinta, telah menjual ibunya demi sebuah Porsche dan jabatan yang belum ia peroleh. Aku teringat pesan teks yang ia kirimkan padaku tadi malam. Papa bilang dia akan memotong uang kuliahku. Ia tidak khawatir tentang uang kuliah. Ia khawatir tentang uang mudah. Aku memeriksa laporan kartu kredit Jerry, yang biasanya ku bayar. Pembelian di toko minuman keras. Tagihan di klub malam. Jaminan untuk teman yang ditangkap. Putraku sedang terjun bebas, dan alih-alih mendisiplinkannya, Banyu mendanai kejatuhannya untuk membeli sekutu. Aku mengambil ponsel sekali pakaiku. Ragu-ragu, dia adalah putraku. Tapi anak laki-laki yang duduk di sofa itu, yang memberitahuku untuk menerima kenyataan, bukanlah anak laki-laki yang kubesarkan. Dia adalah ciptaan ayahnya. Jika aku terus meredam kejatuhannya, aku akan kehilangannya selamanya di dunia korupsi dan kedangkalan Banyu. Satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkannya adalah dengan membiarkannya jatuh. Aku mengetik pesan teks. Aku belum mengirimkannya. Hanya menulisnya dan menatap kursor yang berkedip. Jerry, aku sudah melihat emailnya. Kamu mendapatkan mobilmu. Kamu mengambil jalan yang mudah. Tapi jalan mudah itu adalah jebakan. Saat ayahmu selesai menggunakanmu, dia akan membuangmu, sama sepertiku.
Aku cukup mencintaimu untuk membiarkanmu belajar dengan cara yang sulit. Semoga berhasil, Tuan Wakil Direktur. Aku menyimpannya sebagai draft. Aku menyeka air mata. Aku pergi ke sistem penggajian. Aku menghapus Jerry dari daftar gaji magang tempat ia berada meskipun tidak pernah menginjakkan kaki di kantor selama 3 tahun. Dana perwalian tidak bisa kusentuh. Banyu mengendalikannya sekarang. Tapi asuransi kesehatan, itu bisa kusentuh. Jerry ada dalam polis asuransiku, polis yang kubayar secara pribadi. Hapus tanggungan, Jeremiah Wibowo. Alasan, bukan lagi mahasiswa penuh waktu. Itu picik dan sepele, tapi itu adalah pertama kalinya dalam 21 tahun aku tidak memperbaiki sesuatu untuknya. Ponselku bergetar. Alamat untuk pertemuanku dengan Hartono. Four Seasons Hotel, Library Lounge, 1 jam lagi. Datang sendiri. Aku menutup laptop, pergi ke kamar mandi, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Aku mencoba merapikan rambutku. Setelanku kusut tapi ku bersihkan. Aku mengoleskan sedikit lipstik, baju zirku. Aku melihat ke cermin. Wanita yang balas menatap tampak lelah, tetapi berbahaya. Dia tampak seperti induk singa yang kehilangan anaknya dan tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Kau mau lihat tidak stabil, Banyu Wibowo? Kataku pada bayanganku. Akan kutunjukkan gempa bumi. Aku memasuki Hotel Four Seasons dengan setelan kusut yang sama saat aku melarikan diri dari rumahku, membawa tas laptop yang berisi cukup bukti untuk mengirim suamiku ke penjara federal. Petugas pintu menatapku dengan skeptis. Tempat ini berbau uang lama, dendam lama, dan mahoni. Ini adalah dunia Hartono. Aku menemukannya di Library Lounge, duduk di kursi berlengan kulit, membaca Bisnis Indonesia. Ia berusia 60-an, rambutnya beruban, matanya seperti elang. Ia tidak berdiri saat aku mendekat. Ibu Putri, kata Hartono, melipat korannya. Anda terlihat lebih buruk dari yang saya bayangkan. Perasaan saya juga begitu, aku mengakui, duduk di kursi di seberangnya. Tapi pikiran saya berfungsi dengan sempurna. Anda menyebutkan proyek Serpong, Hartono langsung ke intinya. Anda bilang punya bukti. Aku membuka laptopku. Aku tidak membuang waktu dengan basa-basi. Aku membuka berkas yang telah kuatur di kamar motel. Aku memutar layar ke arahnya. 3 tahun lalu, Banyu mengalahkan Bapak untuk mendapatkan tanah Serpong. Bapak curiga dia menyuap anggota Dewan Kota. Bapak benar. Hartono mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. Ini adalah catatan transfer kawat, kataku, menunjuk ke layar. 500 juta rupiah ke sebuah perusahaan cangkang, bernama Cipta Manajemen. Dan ini adalah email antara Banyu dan anggota Dewan, mendiskusikan biaya percepatan untuk perubahan zonasi. Banyu ceroboh. Ia menggunakan email pribadinya untuk kontak awal. Hartono menelusuri dokumen-dokumen itu. Ekspresinya tidak berubah, tetapi udara di sekitarnya tampak semakin dingin. Mengapa baru sekarang kau menunjukkan ini padaku? Kau adalah COO-nya. Kau juga pasti mendapat untung dari kesepakatan ini. Saya tidak tahu, kataku, suaraku stabil. Banyu menjalankan pembukuan ganda. Saya baru menemukannya tadi malam. Setelah ia mengusir saya dari rumah, membekukan rekening saya, dan memindahkan adiknya ke tempat tidur saya. Hartono mengangkat kepalanya, kilatan keterkejutan melintas di wajahnya. Adiknya sendiri, dan ibu saya mendukung mereka, tambahku dengan senyum pahit. Ini reuni keluarga besar, hanya saja saya tidak diundang. Aku mengambil napas. Pak Hartono, saya tidak di sini untuk basa-basi. Saya di sini untuk membuat kesepakatan. Banyu mencoba menghancurkan saya. Ia memalsukan tanda tangan saya pada dokumen pinjaman. Ia menggelapkan dana perusahaan. Ia akan membuat Naga Biru Propertindo menjadi puing-puing yang terbakar. Saya ingin Bapak membantu saya menyelamatkannya. Hartono mengangkat alis. Saya ingin Bapak membantu saya menguburnya. Sebagai imbalannya, saya akan memberikan Bapak tanah Serpong. Lanjutkan. Banyu terlalu banyak berutang. Dia kekurangan uang tunai dan akan segera gagal bayar pinjaman konstruksinya. Jika Bapak masuk sekarang sebagai investor Ksatria Putih, menawarkan pinjaman jembatan untuk menyelamatkan proyek-proyeknya, ia akan menerimanya. Ia putus asa, dan Bapak memasukkan klausul jaminan dalam perjanjian pinjaman. Ketika ia gagal bayar dan ia akan gagal bayar,
Saya tahu angka sebenarnya Bapak mengambil asetnya. Terutama, akta tanah Serpong. Hartono menatapku lama, keheningan itu panjang dan tegang. Kemudian, senyum perlahan merekah di wajahnya. Itu bukan senyum hangat. Itu adalah senyum predator yang mengenali predator lain. Anda wanita yang penuh dendam, bukan? Kata Hartono lembut. Saya efisien, koreksiku. Banyu berpikir saya adalah istri yang dicampakkan, menangis di sudut. Yang tidak ia ketahui adalah saya yang menulis rencana bisnisnya. Hartono menutup laptopku dan mendorongnya kembali ke arahku. Saya suka. Saraswati Putri, Anda punya nyali. Banyu selalu seperti burung merak. Banyak bulu, tidak bisa terbang. Tapi Anda adalah elang. Ia mengeluarkan ponselnya. Saya akan menelepon kepala tim hukum saya. Pengacara litigasi terbaik di Jakarta, ia akan menangani perceraian Anda. Pro bono. Anggap saja sebagai investasi dalam kemitraan baru kita. Terima kasih, bisikku, gelombang kelegaan menyapuku. Dan Saraswati, tambah Hartono, matanya tajam. Jangan kecewakan saya. Jika kita memulai ini, kita akan menghancurkannya sepenuhnya. Tidak ada ampun. Jangan terima dia kembali saat dia merangkak. Dia tidak akan merangkak, kataku, memikirkan seringai Banyu saat ia mengambil cincinku. Dia akan menjerit. Hartono mengangguk. Bagus. Sekarang, mari kita carikan Anda kamar hotel yang tidak mengenakan biaya per jam. Anda tidak bisa merencanakan perang tanpa tidur. Malam itu, aku tidur di suite hotel mulia, dibayar oleh Hartono Jaya Group. Aku mandi lama, membersihkan kotoran motel dari kulitku. Berbaring di antara spray yang bersih dan sejuk, aku merasakan pergeseran mendalam dalam diriku. Selama 20 tahun, aku adalah pemecah masalah. Aku membersihkan kesalahan Banyu, membereskan kekacauannya, membuatnya terlihat baik. Aku adalah perekat tak terlihat yang menyatukan segalanya. Sekarang, aku akan menjadi pelarutnya. Aku akan melarutkan semua yang ia pikir ia miliki. Aku mengambil ponsel sekali pakaiku dan mengirim satu kata kepada Hartono. Siap. 3 hari kemudian, perangkap dipasang. Pengacara Hartono, seorang pria yang sangat tenang bernama Wira Santoso, telah menyusun perjanjian perceraian. Itu adalah mahakarya penipuan hukum. Di permukaan, itu tampak seperti penyerahan total. Ketentuannya, Banyu Wibowo mendapatkan rumah. Banyu Wibowo mempertahankan kepemilikan penuh atas Naga Biru Propertindo. Saraswati Putri menerima pembayaran tunai sebesar 7 miliar rupiah sebagian kecil dari apa yang seharusnya menjadi hakku. Saraswati Putri melepaskan semua hak atas tunjangan di masa depan. Itu membuatku terlihat seolah-olah aku menyerah. Seolah-olah aku hancur, putus asa akan uang tunai, dan hanya ingin pergi. Banyu akan menyukainya. Itu akan memuaskan egonya dengan sempurna. Tapi tersembunyi jauh di dalam dokumen 60 halaman itu, di pasal 14, ayat C, sub-ayat 4, ada pil racunnya. Jika terungkap bahwa salah satu pihak dalam perjanjian ini telah terlibat dalam tindakan kriminal, penipuan, atau penggelapan yang tidak diungkapkan selama masa perkawinan, atau dihukum karena kejahatan berat dalam waktu 24 bulan setelah penandatanganan, seluruh perjanjian ini menjadi batal demi hukum. Dalam hal demikian, semua aset, termasuk 100% saham perusahaan dan properti real estate, akan menjadi milik pihak yang tidak bersalah sebagai ganti rugi. Banyu tidak pernah membaca detail. Ia membayar pengacaranya untuk melakukan itu, tetapi pengacaranya, Pak Tirtayasa, malas. Aku tahu karena akulah yang biasa membayar tagihannya. Tirtayasa akan membaca sekilas kontrak, hanya memeriksa angka-angka besar, pesangon, tunjangan. Ia tidak akan mencari klausul atribusi spesifik yang tersembunyi di dalam bahasa hukum standar. Aku bertemu Banyu dan pengacaranya di kantor Tirtayasa. Aku tidak memakai riasan. Aku mengenakan sweater tua. Aku menundukkan kepalaku dan menatap lantai. Aku harus menjual citra wanita yang kalah. Banyu masuk dengan angkuh, seolah-olah dunia miliknya. Ia mengenakan setelan Italia baru, berbau parfum mahal hadiah dari Bening. Mungkin, akhirnya keluar dari lubangmu, ya, ejek Banyu saat ia duduk. Kuharap kau siap menandatangani, Saras. Bening dan aku harus memesan undangan pernikahan, beri saja saya ceknya, kataku,
Suaraku dibuat bergetar. Saya hanya ingin pergi, Mas Banyu. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawanmu. Banyu tersenyum pada Tirtayasa. Lihat, sudah kubilang dia akan menyerah. Dia tidak punya nyali untuk hal semacam ini. Tirtayasa mendorong dokumen melintasi meja. Perjanjian standar, Bu Putri. Anda pergi dengan 7 miliar rupiah dan awal yang baru. Tanda tangan di sini, dan di sini. Aku mengambil pena, tanganku gemetar sebagian akting, sebagian adrenalin murni. Bagaimana dengan Jerry? Tanyaku lembut. Jerry akan tinggal bersamaku, kata Banyu, bersandar di kursinya. Dia wakil direkturku sekarang. Kita akan membangun kerajaan bersama, tanpa omelanmu. Rasa sakit yang tajam menusuk dadaku, tapi aku menelannya. Baiklah. Tolong jaga dia baik-baik. Tanda tangani saja dokumen sialan itu, Saras. Aku menandatangani namaku di baris yang sepertinya menyerahkan hasil kerja kerasku selama 20 tahun, lalu Banyu menandatangani. Ia melakukannya dengan megah, goresan besar dan arogan. Selesai, kata Tirtayasa, menutup folder. Cek akan ditransfer ke rekening Anda besok. Banyu berdiri, mengancingkan jasnya. Seringai yang ia berikan padaku membuatku merinding. Kau seharusnya berterima kasih padaku, Saras. Kau selalu terlalu kaku untuk kehidupan seperti ini. Pergilah, kelola peternakan atau cari pustakawan yang baik. Selamat tinggal, Mas Banyu, bisikku. Saat ia berjalan ke lift, aku mendengar Banyu tertawa bersama Tirtayasa. Lebih mudah dari yang kukira. Dia bahkan tidak meminta rumah pantai. Pintu lift tertutup, memotong tawanya. Aku bersandar di dinding logam, menghela napas panjang dan pelan. Aku sudah menandatanganinya, pil racunnya aktif. Sekarang yang harus kulakukan hanyalah membuktikan penipuan itu, dan aku sudah punya buktinya. Aku hanya butuh panggung yang tepat untuk menyajikannya. Dan panggung apa yang lebih baik dari sebuah pernikahan? Banyu dan Bening mengumumkan tanggalnya, 3 minggu lagi. Pernikahan yang terburu-buru, katanya. Mereka ingin menjadi pasangan yang sah sebelum musim gala musim semi. 3 minggu. Itulah jadwalku. Aku melangkah keluar dari gedung dan masuk ke mobil yang dikemudikan oleh sopir Hartono. Sudah ditandatangani? Tanya Hartono dari kursi belakang. Sudah, kataku, akhirnya tersenyum sungguhan. Dia pikir dia membeli keheninganku seharga 7 miliar rupiah. Padahal dia baru saja menyerahkan seluruh hidupnya. Hartono menuangkan segelas air soda untukku. Untuk sang arsitek. Untuk penghancuran, jawabku. 3 minggu berikutnya adalah latihan pengendalian diri. Aku harus tetap tidak terlihat sementara Banyu dan Bening memamerkan kemenangan mereka di seluruh Jakarta. Aku menggunakan sebagian uang muka yang diberikan Hartono untuk menyewa apartemen kecil dan tidak mencolok di Jakarta Utara. Aku menghabiskan hari-hariku dengan tim audit Hartono, membangun kasus kami mengubah data mentah yang kuambil menjadi palu godam hukum. Setiap malam, aku menyiksa diriku sendiri dengan memeriksa media sosial. Instagram Bening adalah ledakan kemewahan. Sebuah foto Mercedes convertible baru. Calon suami sangat memanjakanku. Blessed. New beginnings. Sebuah foto ruang makanku, yang didekorasi ulang dengan wallpaper emas norak, yang lama keluar, yang baru masuk. Finally makin this house a home itu menyakitkan. Melihatnya menghapus jejakku dari rumah yang kubangun. Tapi postingan yang paling menyakitkan datang dari ibuku. Ibu Ratna memposting foto mereka bertiga Banyu, Bening, dan dirinya sendiri bersulang dengan gelas sampanye di sebuah restoran mewah. Keterangannya berbunyi, akhirnya, keluarga yang tahu cara menikmati hidup, sangat bangga dengan putri cantikku Bening dan menantu laki-lakiku yang luar biasa, Banyu Wibowo. Cinta sejati selalu menang. Cinta sejati. Dia menjual putri sulungnya demi kursi di meja mewah. Dan Jerry diam di media sosial, tetapi aku melihat notifikasi kartu kredit dari rekening sekunder yang belum ditemukan Banyu, 4.000 di Premium Liquors, 15.000 rupiah di Capital Nightclub, 5.000 rupiah untuk jaminan teman, putraku sedang terjun bebas. Banyu tidak membesarkannya, ia membiarkannya liar. Aku ingin berlari dan menyelamatkannya, tetapi Hartono menahanku. Anda tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak meminta untuk diselamatkan? Saraswati, kata Hartono lembut.
Dia telah memilih pihaknya. Biarkan dia melihat seperti apa pihak itu sebenarnya saat lampu padam. Aku tahu dia benar, tapi rasanya seperti memotong anggota tubuh. Sementara itu, perusahaan membusuk dari dalam. Mata-mataku Sarah dari tim akuntansi dan Jason dari manajemen proyek memberiku pembaruan harian. Pak Banyu belum pernah berada di kantor lewat jam 2 siang selama berminggu-minggu, tulis Sarah. Dia menugaskan Nona Bening untuk rebranding perusahaan. Dia ingin mengubah logo menjadi pink dan emas. Pink dan emas, Bu. Untuk perusahaan real estate komersial, kontraktor di lokasi Highland mengancam akan keluar, lapor Jason. Pak Banyu bilang dia sudah mengirim cek, tapi dia bohong. Dia menggunakan dana konstruksi untuk membayar biaya pernikahan. Biarkan terbakar, kataku pada mereka, dokumentasikan semuanya, simpan email-email di mana dia menginstruksikan kalian untuk menunda pembayaran. Pernikahan akan diadakan di Grand Ballroom Hotel Mulia. Tempat paling mahal di Jakarta. Bening mengundang 300 orang. Investor, politisi, selebriti lokal. Mereka ingin mengukuhkan status mereka sebagai pasangan kuat baru Jakarta. Mereka menginginkan penonton. Baik, pikirku, melihat undangan yang didapatkan Sarah untukku. Kalian mau pertunjukan? Akan kuberikan pertunjukan. 2 hari sebelum pernikahan, aku mendapatkan kartu as terakhirku, dari sumber yang tidak terduga. Ponselku berdering, nomor tak dikenal. Halo, Mbak Saras, ini saya, Doni, ini, mantan suami Bening. Mekanik yang darahnya ia hisap kering. Doni, kataku, terkejut. Apa kabar? Saya baik, saya dengar apa yang terjadi, menjijikan apa yang mereka lakukan pada Mbak. Saya punya sesuatu. Doni merendahkan suaranya. Waktu Bening meninggalkan saya, dia meninggalkan sekotak dokumen di garasi. Tadinya mau saya bakar, tapi tadi malam saya lihat-lihat. Mbak Saras, dia punya kartu kredit atas nama Mbak selama 3 tahun. Apa? Dia membukanya saat dia tinggal di rumah Mbak. Dia mencegat suratnya, dia memaksimalkan limitnya, menyembunyikan laporannya, tapi saya menemukan surat dari agen penagihan, dan saya menemukan surat dari Banyu. Dari Banyu? Ya, dia melunasi salah satu kartu itu. Suratnya bilang, yang ini sudah kuurus, tapi kamu harus lebih hati-hati. Jika Saraswati melihat ini di laporan kreditnya, kita berdua mati, tetap pada rencana, 2 tahun lagi, dan semua ini akan menjadi milik kita. 2 tahun, jangka waktunya sangat pas. Banyu telah berkonspirasi dengan adikku untuk mencuri identitas dan uangku, sementara aku memberinya makan dan pekerjaan. Doni, suaraku bergetar. Bisakah kamu membawakanku kotak itu? Saya sedang dalam perjalanan, katanya. Ketika Doni menyerahkan kotak itu, aku merasakan kunci terakhir terpasang di tempatnya. Ini bukan hanya penipuan. Ini adalah konspirasi predator, terhitung dan jahat. Aku melihat catatan tulisan tangan Banyu. 2 tahun lagi, dan semua ini akan menjadi milik kita. Aku mengunci surat itu di brankas. Terima kasih, Doni, kataku. Buat mereka merasakan neraka, Mbak Saras, katanya dengan senyum pahit. Oh, aku berencana melakukannya, jawabku. Aku berencana memberi mereka seluruh neraka. Sehari sebelum pernikahan, aku melakukan sesuatu yang berisiko. Aku pergi menemui Jerry. Aku tahu seharusnya tidak. Hartono menentangnya, tetapi aku adalah seorang ibu sebelum aku menjadi mantan istri yang pendendam. Aku harus memberinya satu kesempatan terakhir untuk turun dari kapal yang tenggelam. Aku menunggu di luar penthouse barunya, yang dibeli Banyu dengan dana perusahaan. Pukul 11 pagi, Jerry keluar, tampak mabuk. Ia mengenakan kacamata hitam desainer dan kaos yang harganya lebih mahal dari mobil pertamaku. Jerry, panggilku. Ia berbalik, terkejut, wajahnya mengeras saat melihatku. Mama? Ngapain di sini? Mama menguntitku sekarang, aku tidak menguntitmu. Aku mencoba menyelamatkanmu. Aku tidak butuh diselamatkan. Bentaknya, berjalan menuju Porsche-nya. Aku baik-baik saja. Papa baru saja menunjukku sebagai kepala portofolio wilayah selatan. Jerry, dengarkan aku, kataku, menghalangi jalannya. Ayahmu membohongimu. Perusahaan ini diambang kebangkrutan.
Dia mencuri uang untuk mempertahankan gaya hidup ini. Dia menggunakanmu sebagai tameng. Ketika Ditjen Pajak datang dan mereka akan datang namamu yang ada di dokumen. Jerry tertawa. Suara yang kosong dan rapuh. Mama cuma cemburu. Karena papa menang. Dan mama bukan apa-apa. Mama tinggal di tempat kumuh sekarang. Kan? Papa bilang begitu. Aku tinggal dalam kenyataan. Suaraku putus asa. Jerry, tolong. Jangan pergi ke pernikahan besok. Bilang saja kamu sakit. Tetap bersama teman-temanmu. Jangan berada di sisinya saat semua ini terjadi. Kapan? Apa yang akan terjadi? Tanyanya menantang. Mama akan merusak pernikahan? Mama akan membuat keributan? Ya ampun, menyedihkan sekali. Ma, papa bilang mama akan mencoba merusaknya. Ia menyebutku menyedihkan. Amarah memuncak dalam diriku, tapi aku menekannya. Jerry, lihat aku. Aku membesarkanmu. Aku mengenalmu. Kamu bukan seperti ini. Kamu baik dan cerdas. Kamu bukan pencuri. Aku bukan pencuri, teriaknya, wajahnya memerah. Aku pengusaha, seperti papa. Ayahmu itu penipu, teriakku, dan bening itu parasit. Dan jika kamu berdiri bersama mereka, kamu akan tenggelam bersama mereka. Jerry memelototiku. Lalu ia mengeluarkan ponselnya. Aku akan panggil satpam. Pergi. Ia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin dengan agresif. Saat ia melaju keluar dari tempat parkir, ia menurunkan jendela dan berteriak, "Jangan datang besok, Ma. Tidak ada yang menginginkanmu di sana. Mama adalah masa lalu." Aku memperhatikannya pergi, hatiku hancur lagi, tapi kali ini, hancur dengan bersih. Aku telah mencoba. Aku telah mengulurkan tangan. Ia menepisnya. Ia sendirian sekarang. Aku kembali ke apartemenku. Hartono sedang menunggu, membuat persiapan terakhir. "Bagaimana?" tanyanya, seolah sudah tahu jawabannya dari wajahku. "Sudah selesai," kataku datar. Dia sudah dicuci otak sepenuhnya. Maka ia akan belajar dengan cara yang sulit, kata Hartono. "Siap untuk besok? Kita sudah punya kode akses proyektor. Polisi sudah diberi pengarahan. Inspektur Haryo akan siaga di lobi pada jam 8 malam. Ya." Hartono memberiku sebuah tas pakaian. "Kalau begitu, kau akan butuh ini." Aku membuka resleting tas itu. Di dalamnya ada setelan, bukan gaun mantan istri yang gila dan putus asa. Setelan tuxedo hitam yang ramping dan dibuat khusus. Yves Saint Laurent. Kuat, elegan, tegas. "Pakai baju zirahmu, Saraswati," kata Hartono. "Besok, kau bukan korban. Kau adalah algojo." Aku menyentuh kain itu. Dingin dan halus. "Terima kasih, Pak Hartono. Istirahatlah," katanya. "Malam ini akan panjang." Aku tidak istirahat. Aku duduk di dekat jendela, memperhatikan lampu-lampu kota. Aku membayangkan Banyu dan Bening, mungkin sedang berlatih sumpah mereka sekarang. Tertawa tentang bagaimana mereka berhasil lolos. 2 tahun lagi, dan semua ini akan menjadi milik kita. Mereka tidak akan mendapatkan 2 tahun. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan 2 hari. Besok, Tuan dan Nyonya Banyu Wibowo yang baru akan mengadakan resepsi yang sangat berbeda. Pagi hari pernikahan datang dengan mendung kelabu. Hari yang sempurna untuk pemakaman di Jakarta. Aku menghabiskan pagi itu meninjau presentasiku. Kami telah mengatur waktunya dengan sempurna. Itu akan dimulai tepat setelah montase video kisah cinta mereka, yang Bening bayar 200 juta rupiah untuk membuatnya. Pukul 6 sore, para tamu mulai berdatangan di Hotel Mulia. Aku menonton siaran langsung dari kamera yang dipasang Hartono di ballroom. Ia memiliki saham di hotel itu. Mendapatkan akses adalah hal sepele. Itu sangat mewah. Ruangan itu dipenuhi kristal dan ribuan mawar merah muda. Ada patung es Banyu dan Bening yang saling berpelukan. Aku melihat ibuku, Ibu Ratna, menyapa para tamu. Ia mengenakan gaun berwarna sampanye yang terlalu muda untuknya, tersenyum cerah seolah baru saja memenangkan lotre. "Ya, bukankah mereka luar biasa?" Kudengar ia berkata kepada seorang sepupu yang bingung. "Mereka belahan jiwa." Saraswati, kasihan Saraswati, ia tidak bisa menangani kesuksesan Banyu. Ia sedang beristirahat sekarang. Aku melihat Banyu. Ia tampak gugup,
tetapi penuh kemenangan. Ia berjabat tangan, menepuk punggung, memainkan peran sebagai raja yang murah hati, dan Bening. Ia masuk dengan gaun Vera Wang custom yang dihiasi berlian. Berlian yang dibayar oleh perusahaanku. Ia cantik, harus kuakui. Cantik dan busuk. Upacara dimulai. Aku mendengarkan mereka bertukar sumpah. Aku berjanji akan menjadi partnermu dalam segala hal, kata Banyu, menatap dalam-dalam ke mata Bening. Aku berjanji akan mendukung mimpimu dan menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia, bisik Bening. Aku duduk di suite hotelku di lantai atas. Minum kopi hitam. Bohong, bisikku. Setiap katanya bohong. Siap? Tanya Hartono, memeriksa jamnya. Sinyal sudah aktif. Kami akan mengambil alih siaran begitu Anda memberi perintah. Konfirmasi teknisi kami. Belum, kataku. Tunggu pidato. Tunggu sampai semua orang duduk dan menatap layar. Resepsi dimulai. Sampahnya mengalir. Banyu berdiri untuk memberikan pidato. Terima kasih kepada semua orang yang telah datang hari ini, katanya dengan lantang, memegang tangan Bening. Ini adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Terkadang, Anda harus membuat keputusan sulit untuk menemukan takdir sejati Anda. Kerumunan bertepuk tangan dengan sopan, tetapi aku melihat beberapa tatapan tidak nyaman. Semua orang tahu skandal itu. Mereka hanya tidak peduli selama bar gratisnya berkualitas. Dan untuk istri baruku. Bening, lanjut Banyu. Kau adalah inspirasiku, batu karangku, segalanya bagiku. Ponselku bergetar. Sinyalnya. Sekarang, kataku. Di ballroom di bawah, lampu diredupkan untuk montase video. Musik sentimental mulai diputar. Foto-foto Banyu dan Bening di kapal pesiar, di Paris, di pantai, melintas di layar raksasa di belakang meja utama. Kerumunan menghela napas, aku berdiri, merapikan jaket tuksedoku, aku keluar dari suite dan menuju lift. Waktunya pertunjukan, kata Hartono, berjalan di sampingku, di dalam lift, aku memperhatikan angka-angka turun. 19, 18, jantungku tidak lagi berdebar-debar. Itu berdetak, lambat dan berat, seperti genderang perang. Pintu lift terbuka di lantai lobi. Inspektur Haryo dan 2 petugas berseragam sedang menunggu. Ibu Saraswati Putri, tanya inspektur. Ya, kami sudah punya surat perintahnya. Kami siap jika Anda siap. Beri saya 5 menit, kataku. Saya ingin mereka melihat ini sebelum borgol dipasang. Baik, aku berjalan ke pintu ballroom, penjaga keamanan yang disewa Banyu melangkah maju untuk menghentikanku. Maaf, Bu, ini acara pribadi. Hartono muncul di belakangku. Dan saya pemilik gedung ini. Minggir. Atau cari pekerjaan baru besok. Para penjaga ragu-ragu, mengenali Hartono, dan segera mundur. Aku mendorong pintu ganda hingga terbuka. Di dalam, musik baru saja mencapai puncaknya. Di layar, video menunjukkan Banyu dan Bening berciuman di depan Menara Eiffel. Lalu layar berkedip. Musik terputus dengan suara decitan, ruangan menjadi sunyi. Di layar raksasa, gambar romantis itu hilang. Di tempatnya, sebuah spreadsheet yang tajam, angka-angka merah, dan sebuah dokumen, laporan kartu kredit, nama, Bening Lestari. Alamat, JL, Pondok Indah Boulevard No. 124, Jakarta Selatan, rumahku. Pembelian, cincin berlian, Tiffany, CO, Rp 250, ribu. Dibayar oleh, rekening perusahaan Naga Biru Propertindo. Bisikan menyebar di antara kerumunan. Apa itu? Bening berdiri. Mas Banyu, lakukan sesuatu, matikan itu. Banyu berteriak ke arah stan audiovisual. Hei! Tapi teknisi di stan itu adalah orang kami. Ia tidak mematikannya. Ia menaikkan volumenya. Dan suaraku yang sudah direkam sebelumnya menggelegar melalui speaker. Halo, Banyu. Halo, Bening. Kalian ingin reuni keluarga, kan? Kalian ingin semua orang menyaksikan persatuan kalian? Nah, mari kita tunjukkan pada mereka terbuat dari apa sebenarnya persatuan ini. Semua kepala berbalik. Bukan ke layar, tapi ke belakang ruangan.
Keheningan di ballroom yang megah itu mutlak. 300 pasang mata berpaling dari kursi mereka untuk menatapku. Aku berjalan menyusuri lorong tengah. Tumit sepatuku berketuk teratur di lantai marmer. Tuxedo hitamku membuatku tampak seperti bayangan di tengah lautan bunga merah muda. Banyu membeku di meja utama, wajahnya pucat pasi. Bening mencengkeram serbet di dadanya, mulutnya ternganga. Ibuku, Ibu Ratna, tampak seperti akan terserang stroke. Saras, bisik Banyu, dan mikrofon menangkap suaranya yang bergetar. Apa yang kau lakukan? Aku tidak berhenti sampai aku mencapai tengah lantai dansa. Tepat di depan meja utama, aku menatap mereka. Orang-orang yang pernah menjadi duniaku, sekarang hanya boneka yang tersusun rapi di atas panggung. Aku datang untuk memberikan pidato. Suaraku terdengar jelas bahkan tanpa mikrofon. Aku memegang sebuah remote. Aku menekannya. Layar di belakang mereka berubah lagi. Kali ini, itu adalah rangkaian email antara Banyu dan detektif swasta. Banyu, cari lebih keras, atau buat sesuatu. Aku tidak mampu memberinya separuh. Kerumunan terkesiap. Aku melihat para investor, orang-orang yang Banyu hormati dan butuhkan, mencondongkan tubuh, berbisik dengan sengit. Matikan, teriak Banyu, berlari ke arah stand DJ. Keamanan, keluarkan wanita itu dari sini. Duduk, Banyu Wibowo. Suara Hartono menggelegar dari pintu masuk. Kecuali kau ingin menambahkan penyerangan ke dalam daftar kejahatanmu. Banyu membeku. Ia melihat Hartono. Ia melihat polisi yang menunggu di bayang-bayang pintu keluar. Ini palsu, jerit Bening. Air mata mengalir di wajahnya yang dirias sempurna. Dia hanya cemburu. Dia meretas sistem. Dia gila. Aku bilang. Aku menekan remote lagi. Dokumen baru muncul. Aplikasi pinjaman palsu untuk proyek Serpong. Dokumen dengan tanda tanganku yang ditempel dengan kikuk. Apakah pemalsuan dokumen itu gila, Bening? Tanyaku dengan tenang. Apakah penipuan bank itu gila? Itu bisa membuatmu dipenjara beberapa tahun. Dan coba tebak siapa nama yang ada di perusahaan cangkang yang menerima dana curian itu? Aku menekan lagi. Orion Holdings Group. Pemilik, Bening Lestari. Aku menunjuknya. Kau bukan hanya gundik. Kau adalah kurirnya. Banyu menggunakanmu untuk mencuci uang lebih dari 30 miliar rupiah. Apa dia memberitahumu itu? Apa dia memberitahumu bahwa ketika Ditjen Pajak datang, tanda tanganmu lah yang akan mereka cari? Bening menatap Banyu, matanya penuh kengerian. Mas Banyu, kau bilang itu optimalisasi pajak. Kau bilang itu legal? Diam, Bening. Bentak Banyu. Oh, jangan suruh dia diam, kataku dengan senyum dingin. Biarkan dia menjelaskan. Biarkan dia menjelaskan apa yang sebenarnya dia sebut ibu kita. Klik. Sebuah email muncul. Subjek, si nenek tua, Banyu, beri saja Ibu Ratna satu cek lagi dari dana itu. Si nenek tua itu serakah. Selama kita membayar apartemennya, dia akan terus membuat Saraswati tidak tahu apa-apa. Dia akan menjual putrinya sendiri demi anggaran renovasi. Ibu Ratna mengeluarkan suara setengah isak, setengah tersedak. Ia berdiri, tangannya gemetar begitu hebat hingga ia menjatuhkan gelas sampanyenya. Mas Banyu, kau memanggilku seperti itu? Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku memihakmu. Mengkhianati putriku sendiri? Dan apa yang ibu dapatkan? Kataku, menatapnya dengan kasihan. Sebuah kursi di pernikahan yang sebentar lagi akan menjadi TKP. Banyu memandang sekeliling ruangan, matanya bergerak liar, ia melihat kerajaannya runtuh secara real time, ia melihat investor berjalan keluar, ia melihat para pelayan berhenti dan menatap, ia melihat akhir. Kau menandatangani perjanjian? Teriaknya putus asa. Kau menandatanganinya. Kau menyerahkan segalanya. Kau tidak bisa menyentuh perusahaan. Pasal 14, kataku singkat, pil racun. Jika kau melakukan kejahatan, perjanjian itu batal, dan semuanya rumah, perusahaan, aset menjadi milikku. Lutut Banyu lemas. Ia jatuh kembali ke kursinya, dan Jerry, aku mengalihkan pandanganku ke putraku, yang duduk pucat seperti hantu di ujung meja. Jerry menatapku dengan ngeri. Ia sekarang melihat pesan teksnya sendiri di layar. Wakil Direktur, sungguh?
Oke Pa, aku ikut. Kau ingin menjadi pengusaha? Jerry, kataku lembut. Nah, ini pelajaran pertamamu. Periksa partnermu dengan cermat. Aku menekan remote untuk terakhir kalinya. Sebuah video diputar. Rekaman kamera keamanan dari tempat parkir perusahaan. Itu adalah Banyu, 2 hari yang lalu, berdebat dengan Bening. Banyu di video. Begitu kita mendapatkan uang Hartono, kita akan menyingkirkannya. Jeri itu beban. Kita akan pergi ke Monaco dan meninggalkannya dengan utang pajak. Dia terlalu bodoh untuk tahu dia sedang dimanfaatkan. Ruangan menjadi sunyi. Jerry berdiri perlahan. Ia menatap ayahnya. Pemujaan pahlawan di matanya telah hilang, digantikan oleh pemahaman yang menghancurkan. Pa, bisik Jerry. Papa mau meninggalkanku. Banyu tergagap. Jerry, nak, aku hanya sedang stres. Itu diedit, di luar konteks. Papa bilang aku bodoh, suara Jerry pecah. Papa bilang aku beban. Jerry, duduk, perintah Banyu, mencoba mendapatkan kembali kendali, jangan dengarkan dia. Jerry tidak duduk. Ia mengambil gelas sampanyenya dan melemparkannya ke wajah Banyu. Aku benci Papa, teriak Jerry. Aku benci Papa. Kekacauan meletus. Ibu Ratna terisak-isak. Bening mengalami hiperventilasi. Banyu menyeka sampahnya dari wajahnya, tampak seperti tikus basah. Aku menurunkan remote. Presentasi selesai. Aku mengangguk pada Inspektur Haryo. Polisi masuk ke ruangan, para tamu terbelah seperti laut merah. Banyu Wibowo, Inspektur mengumumkan, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan bank, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Bening Lestari, Anda ditangkap atas tuduhan konspirasi dan pencucian uang. Tidak. Jerit Bening saat seorang petugas memegang pergelangan tangannya. Aku tidak tahu, aku hanya tunangannya, dia yang menyuruhku. Katakan itu pada hakim, kata petugas itu, memborgolnya. Banyu tidak berteriak. Ia hanya menatapku. Saat diborgol, ia menatap mataku. Kau menghancurkan segalanya, desisnya. Kau wanita jahat, pendendam. Aku melangkah lebih dekat padanya. Aku berdiri cukup dekat untuk mencium bau ketakutannya. Aku tidak menghancurkan apapun. Banyu, kataku, suaraku setenang danau beku. Aku hanya menyalakan lampu. Dan kau hanyalah kecoak yang tertangkap di ruangan yang terang. Mereka membawanya pergi. Para tamu pernikahan berdiri dalam keheningan yang terkejut. Satu-satunya suara adalah isakan Ibu Ratna. Aku melihat meja utama untuk terakhir kalinya. Kue yang belum tersentuh. Bunga-bunga yang sempurna. Ilusi itu telah hancur. Aku berbalik ke Hartono. Kurasa pekerjaanku di sini sudah selesai. Luar biasa, kata Hartono, menawarkan lengannya. Benar-benar luar biasa. Saat kami berjalan keluar, aku tidak menoleh ke belakang pada ibuku yang menangis atau putraku yang terkejut. Belum. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Malam ini, mereka harus tidur di tempat tidur yang telah mereka buat. Hari-hari setelah pernikahan adalah sirkus media. Borgol bukan sumpah. Taipan Real Estate ditangkap di altar. Bunyi judul berita di Jakarta Post. Aku tidak memberikan wawancara. Aku membiarkan bukti berbicara sendiri. 3 hari kemudian, aku kembali ke rumahku. Polisi telah selesai memprosesnya sebagai TKP. Rasanya aneh berjalan kembali ke kamar yang telah kudesain. Barang-barang Bening berserakan. Pakaian norak, majalah murah, botol anggur setengah kosong. Aku memanggil perusahaan pembersih. Buang semuanya, kataku pada mereka. Semua yang bukan milikku. Bakar spraynya, ganti kasurnya. Aku ingin membersihkan DNA-nya dari hidupku. Jaminan Banyu ditolak. Hakim menganggapnya berisiko melarikan diri, karena rencana Monaco yang terekam. Ia berada di rutan Cipinang, mengenakan seragam oranye, bukan setelan Italia. Bening dibebaskan dengan jaminan. Ibuku mencairkan dana pensiunnya dan menggadaikan apartemennya untuk mengeluarkan bayinya. Tapi Bening tidak bebas. Ia menghadapi hukuman 5-10 tahun penjara. Wajahnya terpampang di seluruh internet sebagai calon pengantin penipu. Seminggu kemudian, ibuku datang menemuiku. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Ia berdiri gemetar di depan pintuku. Saras,
Suaranya bergetar. Ibu Ratna, kataku, menghalangi pintu. Jangan panggil saya ibu. Bolehkah aku masuk? Dingin sekali. Katakan apa yang ingin ibu katakan dari sana. Ia menggigil. Saras, kumohon, jadilah yang masuk akal. Bening sangat ketakutan. Dia masih anak-anak. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Banyu memanipulasinya. Bening berusia 38 tahun, kataku dingin. Dia tahu dia tidur dengan suamiku, dia tahu dia menghabiskan uangku, dan dia menandatangani dokumennya. Dia adikmu, raung Ibu Ratna, kesedihannya berubah menjadi racun keluarga yang akrab. Kau tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Kau harus mencabut tuntutan. Beritahu jaksa itu adalah kesalahpahaman. Itu bukan kesalahpahaman. Itu kejahatan. Jika kau melakukan ini, bentak Ibu Ratna, kau bukan putriku lagi. Kau menghancurkan keluarga ini. Aku tertawa. Suara yang ringan dan bebas. Ibu Ratna, ibu menghancurkan keluarga ini 20 tahun yang lalu ketika ibu memutuskan Bening adalah sang putri dan aku adalah pelayannya. Ibu tidak di sini untuk meminta maaf. Ibu di sini untuk meminta bantuan lagi. Ibu ingin aku menjadi kambing hitam terakhir, agar Bening bisa bebas. Dia rapuh. Dia penjahat. Dan ibu adalah kaki tangannya. Aku sudah melihat cek-cek yang Banyu tulis untuk ibu, biaya konsultasi ibu dibayar untuk membantunya memanipulasiku. Ibu Ratna menjadi pucat. Aku tidak akan menuntut ibu, Ibu Ratna, kataku. Bukan karena aku mencintaimu, tapi karena aku tidak mau menanggung malu melihat foto mugshot ibuku sendiri. Tapi bagi saya, ibu sudah mati. Jangan menelepon. Jangan datang ke sini. Jika ibu butuh uang, tanyakan pada Bening. Aku berhenti sejenak. Oh, tunggu. Dia bangkrut. Aku membanting pintu di depan wajahnya. Di kamera keamanan, aku melihatnya menggedor pintu, meneriakkan namaku, lalu bahunya merosot. Ia berjalan pergi. Itu menyakitkan, tentu saja. Tapi itu adalah rasa sakit mencabut duri, tajam, lalu lega, dan kemudian ada jeri. Ia tidak menelepon, ia tidak datang. Aku tahu dari sumberku bahwa ia tinggal di sofa teman, karena pihak berwenang telah menyita penthouse dan Porsche-nya. Aku menunggu. Aku tahu ia harus datang kepadaku dengan caranya sendiri. 2 minggu kemudian, ia muncul di kantorku. Ia tampak mengerikan. Kurus, mengenakan jeans dan kaos usang. Tidak ada kacamata hitam, tidak ada kesombongan. Ma? Tanyanya dari ambang pintu. Aku mengangkat kepala dari mejaku. Hai, Jerry. Ia masuk dan duduk di kursi di seberangku. Ia menatap tangannya. Maaf, bisiknya. Aku bodoh. Dia membuatku merasa penting. Dia bilang itu lebih baik daripada kuliah. Dia bilang mama menahanku, dan kamu percaya padanya. Kataku, lembut tapi tegas. Karena itu lebih mudah daripada bekerja. Ya, ia mengakui. Air mata jatuh di jeansnya. Aku melihat videonya. Dia menyebutku beban. Dia akan meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa, Ma. Ia menyeka matanya. Mobilnya hilang, uangnya habis. Aku butuh bantuan. Aku menatap putraku. Aku ingin memeluknya. Aku ingin menuliskan cek untuknya, memperbaiki segalanya. Tapi aku adalah seorang arsitek sekarang, dan kau tidak bisa membangun struktur yang kuat di atas fondasi yang retak. Aku mencintaimu, Jerry, kataku. Tapi aku tidak akan memberimu uang. Ia menatapku dengan ngeri. Lalu di mana aku akan tinggal? Aku tidak tahu. Itu urusanmu. Ma, tolong, ini tawarannya. Aku mendorong 2 lembar kertas melintasi meja. Ini formulir pinjaman mahasiswa, dan ini aplikasi untuk bekerja di ruang surat Phoenix Property, gaji minimum. Mulai dari bawah, kelas malam. Ruang surat? Tanyanya. Tidak percaya. Ambil atau tinggalkan. Jika kamu ingin menjadi seorang pria, Jerry, kamu harus mendapatkannya. Banyu memberimu barang untuk membelimu. Aku tidak akan memberimu apa-apa agar kamu bisa membangun dirimu sendiri. Ia melihat kertas-kertas itu, lalu padaku, lalu pada tekad di mataku. Perlahan, ia mengulurkan tangan, dan mengambil pena. Baiklah, suaranya bergetar. Aku akan melakukannya. Bagus, kataku.
Lapor ke Sarah di HRD. Dia akan memberimu kartu identitas. Jangan terlambat. Ia berdiri. Ia menatapku. Ia benar-benar melihatku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Mama benar-benar menakutkan, katanya, dengan nada sedikit kekaguman dalam suaranya. Aku tahu. Aku tersenyum. Sekarang, pergilah bekerja. Sidangnya singkat. Buktinya sangat kuat. Banyu Wibowo mengaku bersalah untuk menghindari hukuman 20 tahun. Ia dijatuhi hukuman 8 tahun di penjara federal. Ditambah ganti rugi, ia tampak abu-abu dan lelah di pengadilan. Ia tidak pernah menatapku sekalipun. Bening mengambil kesepakatan pembelaan, 3 tahun untuk penipuan. Saat palu hakim jatuh, ia terisak-isak, melihat ke arah Ibu Ratna di galeri dan berteriak, "Ibu, lakukan sesuatu." Tapi Ibu Ratna tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu Ratna tinggal di sebuah apartemen studio, hidup dari uang pensiunnya yang kecil, kehilangan uang saku dan harga dirinya. Aku duduk di barisan belakang, mengenakan setelan hitam. Aku menyaksikan keadilan ditegakkan. Aku tidak merasakan kegembiraan. Aku merasakan kedamaian. Pembukuan akhirnya seimbang. Epilog, 1 tahun kemudian. Aku berada di kantor di lantai 40, menghadap kota. Papan nama Phoenix Property di dinding di belakangku berwarna perak dan biru yang ramping, tidak ada sedikit pun warna pink. Perusahaan sedang berkembang pesat. Kami baru saja menyelesaikan kesepakatan tanah Serpong dengan Hartono. Ini akan menjadi pengembangan serbaguna, menampilkan perumahan terjangkau dan pusat komunitas, bukan hanya kondominium mewah. Ponselku bergetar. Itu Jerry. Ma, baru saja selesai ujian akhir ekonomi, kayaknya bagus. Dan tim ruang surat meningkatkan efisiensi penyortiran sebesar 15% minggu ini. Apa aku dapat kenaikan gaji? Aku tersenyum. Jangan terburu-buru. Tapi makan malamku traktir malam ini, jam 7. Jerry bekerja keras. Ia lelah, bangkrut, dan rendah hati. Dan aku lebih bangga padanya dari sebelumnya. Ia menjadi pria yang kukenal, bukan karikatur yang coba diciptakan oleh ayahnya. Ada ketukan di pintuku. Masuk. Hartono masuk, membawa sebotol sampanye. Selamat hari jadi, katanya. Hari di mana kau membakar sirkus itu. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu, kataku, menerima gelas. Aku tahu, kata Hartono, bersandar di mejaku. Banyu menulis surat padaku dari penjara, ingin tahu apakah aku akan membeli sahamnya di beberapa perusahaan cangkang lama itu. Dia butuh uang untuk jajan di kantin. Apa jawaban Bapak? Kukatakan padanya aku hanya berbisnis dengan CEO. Dan CEO itu sedang sibuk membangun sebuah kerajaan. Kami bersulang. Aku memandang cakrawala kota. Aku telah kehilangan seorang suami. Aku telah kehilangan seorang saudara perempuan. Aku telah kehilangan seorang ibu. Tapi aku telah menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi kambing hitam. Aku bukan lagi pemecah masalah. Aku bukan lagi istri yang tak terlihat. Aku adalah Saraswati Putri, sang arsitek. Dan hidupku, akhirnya, benar-benar milikku. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Tidak mudah untuk mengulanginya, tetapi jika perjalananku dapat membantu satu orang pun untuk melawan orang-orang beracun dalam hidup mereka, maka itu sepadan. Keluarga tidak selalu tentang darah,